Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatma Kurata ini dengan NPM 18010060. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan mengenai proposal saya dalam pembelajaran metodologi penelitian, yaitu dengan judul penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran biologi kelas 10 SMA Negeri 4 Kota Bukit Tinggi. Baiklah, yang pertama yaitu ada bab 1 pendahuluannya adalah latar belakang masalah. Permasalahan dalam kegiatan pembelajaran biologi di mana terdapat banyak siswa yang kurang memperhatikan pelajaran dalam kegiatan pembelajaran. Guru biologi kelas 10 SMA Negeri 4 Bukit Tinggi menyatakan bahwa dari 4 kelas 10 yang memiliki keaktifan dan motivasi belajar yang paling rendah sehingga mempengaruhi hasil belajarnya pula. Sehingga sebagai seorang guru dituntut untuk memiliki kemampuan memilih dan menggunakan metode mengajar yang tepat serta sesuai dengan pokok bahasan tertentu dan tingkat perkembangan intelektual siswanya. Salah satu metode yang bisa diterapkan adalah model pembelajaran kooperatif, yaitu model pembelajaran kelompok atau diskusi yang menghendaki adanya kerjasama di antara anggota kelompok dan dalam mempelajari materi yang diberikan oleh guru. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka identifikasi masalah yang dikemukakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan pembelajaran yang masih berpusat kepada guru, meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran biologi dalam penerapan pembelajaran kooperatif Jigsaw, memperkenalkan metode pembelajaran yang beragam kepada siswa agar siswa lebih kreatif dan lebih aktif dalam proses pembelajaran, meningkatkan motivasi belajar siswa dalam bekerja sama dalam belajarnya dan bertanggung jawab terhadap satu timnya sehingga memungkinkan terciptanya pembelajaran yang efektif dan kondusif. Selanjutnya ada batasan masalah. Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian dilakukan di kelas 10 SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Yang kedua, model pembelajaran yang akan diterapkan adalah model pembelajaran kooperatif Jigsaw. Yang ketiga, hasil belajar pada penelitian ini dinilai melalui kerja kelompok dan mengetes apa yang mereka pelajari serta memberi penghargaan terhadap usaha-usaha kelompok maupun individu. Selanjutnya ada rumusan masalah yang mana berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan yaitu apakah penerapan pembelajaran kooperatif Jigsaw dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran biologi kelas 10 SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini sejalan dengan perumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran biologi dengan penerapan pembelajaran kooperatif Jigsaw pada siswa kelas 10 SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Berdasarkan pada tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, bagi siswa, memberikan suasana baru dalam pembelajaran sehingga siswa kelas 10 SMA Negeri 4 Bukit Tinggi menjadi lebih aktif dalam pembelajaran, meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran biologi. Yang kedua, bagi guru, memberikan sumbangan pemikiran bagi guru dalam penggunaan metode Jigsaw untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, memberikan masukan pada guru agar lebih memperhatikan masalah-masalah yang terkait dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Yang ketiga, bagi sekolah, memberikan sumbangan bagi sekolah dalam rangka perbaikan proses pembelajaran. Hasil penelitian yang dipaparkan akan memberikan sumbangan yang baik pada sekolah dalam rangka perbaikan proses pembelajaran biologi. Yang keempat, bagi peneliti, dapat menjadi bahan rujukan untuk tindakan penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang. Selanjutnya ada bab 2 kajian pustaka. Yang A, kajian teori. Pertama ada hakikat pembelajaran IPA. IPA didefinisikan sebagai pengetahuan yang diperoleh melalui pengumpulan data dengan eksperimen, pengamatan, dan dedukasi untuk menghasilkan suatu penjelasan tentang sebuah gejala yang dapat dipercaya. Menurut Karen and Son 1993, dalam Puskurdepdiknas 2006 mendefinisikan bahwa IPA sebagai pengetahuan yang sistematis dan tersusun secara teratur, berlaku umum atau universal, dan berupa kumpulan data hasil observasi dan eksperimen.
Yang kedua ada pembelajaran cooperative learning. Pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 4-6 orang dengan struktur kelompok heterogen. Ini menurut Isjoni 2019. Sedangkan menurut Slavin 2008, pembelajaran kooperatif merujuk pada berbagai macam metode pembelajaran di mana siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu satu sama lain dalam mempelajari materi pembelajaran. Pembelajaran kooperatif menekankan pada kerjasama siswa dalam kelompok. Siswa diharapkan dapat saling membantu, saling mendiskusikan, dan berargumentasi untuk mengesahkan pengetahuan yang dimiliki dan dapat mengatasi kesenjangan dalam pemahaman di antara siswa. Selanjutnya, yang ketiga ada pembelajaran kooperatif learning tipe Jigsaw. Pelaksanaan pembelajaran kooperatif Jigsaw dapat divariasikan menurut Lee 2008, menjelaskan bahwa ada variasi pembelajaran kooperatif Jigsaw yaitu jika tugas yang dikerjakan cukup sulit, siswa bisa membentuk kelompok para ahli. Siswa berkumpul dengan siswa lain yang mendapatkan bagian yang sama dari kelompok lain. Siswa bekerja sama mendiskusikan bagian tersebut. Kemudian masing-masing siswa kembali ke kelompoknya sendiri dan membagikan apa yang telah dipelajarinya kepada rekan-rekan dalam kelompoknya. Selanjutnya ada motivasi belajar. Menurut Hamzah 2008, motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat. Dengan demikian, motivasi merupakan dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha untuk mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan sifatnya, menurut Sardiman 2007, motivasi dapat dibedakan menjadi motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Perbedaan ini juga berdasarkan dari datangnya motivasi seseorang. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan kegiatan. Selanjutnya ada penelitian relevan. Pada dasarnya, kegiatan belajar dilakukan untuk membangun pemahaman dan makna. Untuk membangun makna dan pemahaman yang tinggi, kegiatan pembelajaran tidak boleh monoton dan pasif, apalagi jika dalam pembelajaran biologi. Seharusnya tidak hanya sebatas konsep-konsep yang abstrak, tetapi juga mampu mengembangkan keaktifan siswa. Selanjutnya ada definisi operasional. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif Jigsaw ini merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran untuk mencapai prestasi yang maksimal. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran kooperatif Jigsaw dapat divariasikan. Menurut Lee 2008 menjelaskan bahwa ada variasi pembelajaran kooperatif Jigsaw, yaitu jika tugas yang dikerjakan cukup sulit, siswa bisa membentuk kelompok para ahli. Yang ketiga, motivasi belajar merupakan keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai menurut Sardiman 2007. Yang keempat ada hasil belajar siswa yang merupakan nilai yang diperoleh siswa melalui proses penilaian yang didasarkan pada tugas yang dikerjakan cukup sulit, siswa bisa membentuk kelompok para ahli. Selanjutnya yaitu ada kerangka berpikir. Metode pembelajaran yang dipilih oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar mempunyai peranan yang penting dalam mencapai keberhasilan belajar. Salah satu faktor yang mempengaruhi yang masih berpusat pada guru yang selama ini dilakukan dalam kegiatan pembelajaran biologi sedikit sekali melibatkan siswa dalam belajar sehingga motivasi belajar siswa rendah. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan perubahan terhadap metode pembelajaran yang digunakan yaitu dengan penerapan pembelajaran kooperatif Jigsaw. Aplikasi pembelajaran kooperatif Jigsaw yang merupakan pembelajaran kooperatif yang dimaksudkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Dikarenakan dalam pembelajaran kooperatif ini, siswa dituntut berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu ini merupakan kerangka berpikir dari penelitian ini. Dapat dilihat gambarnya. Dan selanjutnya yaitu ada hipotesis tindakan. Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir di atas, maka
Dapat dirumuskan hipotesis tindakan dari penelitian ini, yakni dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif Jigsaw dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 10 SMA Negeri 4 Kota Bukit Tinggi. Yang selanjutnya ada bab 3, metode penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di kelas 10 SMA Negeri 4 Bukit Tinggi tahun pelajaran 2015-2016 yang beralamatkan di Jalan Pendidikan Pohon Kabun, Kecamatan Mendiangin, Kota Selayan, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat 26123. Pelaksanaan penelitian dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap penelitian, dan tahap penyelesaian. Selanjutnya ada metode penelitian, yang mana penelitian yang dilakukan merupakan penelitian tindakan kelas atau PTK atau Classroom Action Research atau CAR yang dilakukan oleh peneliti berkolaborasi dengan guru mata pelajaran yang bersangkutan. Selanjutnya ada subjek penelitian. Subjek yang diteliti adalah siswa kelas 10 SMA Negeri 4 Kota Bukit Tinggi sebanyak 30 orang siswa, siswa perempuan sebanyak 19 orang, dan siswa laki-laki sebanyak 11 orang. Sumber data penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber, yaitu informasi siswa dan guru, tempat dan proses keberlangsungan kegiatan pembelajaran, dokumentasi atau arsip yang antara lain berupa silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan buku referensi mengajar. Selanjutnya yaitu ada teknik dan alat pengumpulan data. Data diperoleh dari observasi langsung terhadap kegiatan pembelajaran, dokumentasi, angket, dan wawancara atau diskusi. Secara lengkap, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah lembar observasi, angket, wawancara, dan kajian dokumentasi. Selanjutnya yaitu ada validitas data. Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan atau kesahihan suatu data. Suatu informasi yang digunakan sebagai data penelitian perlu diperiksakan validitasnya sehingga data tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dapat mewakili atau mencakup aspek-aspek yang ingin diketahui atau yang ingin diteliti, yang nantinya dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik suatu kesimpulan. Selanjutnya yaitu ada analisis data. Analisis data yang digunakan untuk penelitian ini merupakan teknik analisa deskriptif kualitatif. Teknik analisis kualitatif mengacu pada model analisis Miles dan Hubermans 1992 yang dilakukan dalam 3 komponen, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Yang selanjutnya ada prosedur penelitian. Prosedur dan langkah-langkah penelitian yang digunakan berupa model spiral. Menurut Sukardi 2001, perencanaan menggunakan sistem spiral refleksi diri dimulai dengan rencana, tindakan, pengamatan, refleksi, perencanaan kembali merupakan suatu dasar untuk pemecahan masalah. Terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.